jalan surga, segala kecukupan dan transportasinya lupa. Bapak, sebentar kami akan belajar agama, karena Tuhan memberikan kami sementara yang lupa. Bapak, guru kami mengajarkan, berikanlah kesabaran dan ketabahan agar sabar dan kami mengajarkan yang kita sangka berbuat, sengaja ataupun tidak sengaja, habis kamu lupa. Hanya dalam namamu, kau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum pelajaran kita, ada yang tak hadir? Ada. Berapa dia satu? 3.000. Berarti cuma satu kan? Iya. Siapa sih itu pun? Dikit. Oke, kita dulu di bawah mejanya ada sampah. Jadi kita mulai kan pelajaran kita coba dulu sampah yang ada di bawah mejanya diperiksa dulu. Lacinya. Kalau ibu nggak bertanya, jangan berbicara. Oke, minggu lalu pelajarannya tentang aku suka melon sesama. Minggu lalu kata siapa tadi? Si tentang kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan. Kenapa saya berlibur ya? Tentang kebersihan. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran 10. Dibaca dulu sama-sama judul besarnya. Aku suka melon sesama. Minggu lalu tentang kebersihan lingkungan. Jadi apalah kesimpulan dari pembelajaran kalian minggu lalu? Siapa yang bisa menjelaskan? Pelajaran 10 sekarang. Minggu lalu kan kata si Elvi, teman-temannya kali ini. Minggu lalu kata si Elvi tentang kebersihan lingkungan. Siapa yang bisa menyimpulkan atau masih ada yang ingat-ingat tentang kebersihan lingkungan itu? Iya, tidak membuang sampah sembarangan. Kata si Elvi. Noella, apa Noella? Apa yang dapat Noella ambil dari kebersihan lingkungan? Membersihkan kelas, Mikael. Iya, contohnya di mana? Baru di rumah, baru di sekolah, di gereja. 3 kemarin dijelaskan, di rumah, di sekolah, dan di gereja. Nah, aku suka menolong sesama. Kalau ibu tanya, agak apa? Teman-teman, adik-adik.
Mario nanti baca paragraf pertama, baru paragraf kedua, paragraf ketiga. Oke, Rizky paragraf pertama, Mario paragraf kedua, selanjutnya ketiga sampai penghargaan. Siapa yang sudah mulai ya? Karena nggak banyak yang sudah baca. Oke, mulai. Saudara sesama berarti kita membantu orang lain jika mereka membutuhkan bantuan. Ini bisa berupa memberikan bantuan fisik seperti membantu mengangkat barang, mengangkat barang, atau memberikan pertolongan saat menjual. Selanjutnya, jika kita menolong sesama, kita menunjukkan sikap kepedulian dan kebaikan hatinya dalam cara dunia menjadi tempat yang lebih baik. Oke, lanjut. Ketika kita menolong orang lain, mereka merasa senang, aman dan dihargai. Dengan menolong kita membuat kita merasa bahagia dan siap karena kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Menolong bukanlah hanya penting ketika orang lain menghadapi kesulitan atau masalah, tetapi juga dalam situasi sehari-hari. Kita bisa menunjukkan sikap menolong dengan menjadi teman yang baik, berbagi, dan saling peduli. Misalnya, saat teman kita kesulitan dalam belajar, kita bisa menawarkan bantuan atau menjelaskan materi dengan jelas. Menolong sesama juga berarti kita menghormati dan menghargai keberadaan rekan kita dan orang lain. Kita tidak membedakan orang berdasarkan ras, agama, atau keadaan sosial mereka. Kita semua sama penting dan patut mendapatkan bantuan dan pertolongan. Oke, di paragraf keempat yang terakhir dibaca oleh Bagas, menolong sesama juga berarti kita menghormati dan menghargai perbedaan antara kita dan orang lain. Kita tidak membeda-bedakan orang berdasarkan ras, agama, atau keadaan sosial mereka. Oke, beda-bedanya ini? Bedanya ini? Beda? Bedanya adalah beda. Di sini ada perbedaan tulisan. Marga. Baru apa lagi? Bahasa kata si Alindra. Ada kasih Matias. Oh, jadi kenapa kamu ketawa? Kalau pikir ya kan? Baru apa lagi perbedaannya? Timbul. Nah, baru baru fisik. Siapa agamanya beda lagi? Gerejanya, jangan katakan agama. Agama itu agama apa aja yang ada? Kristen, Katolik, Buddha, Islam. Kalau gereja itu beda. Nah, jadi apa itu arti tolong-menolong itu? Menolong sesama artinya membantu orang lain ketika membutuhkan pertolongan.
Jadi siapa di sini yang sudah pengalaman menolong temannya, menolong orang yang di lingkungannya, menolong keluarganya? Siapa namanya? Masih ini berpengalaman? 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 Nah, inilah kan. Tadi ibu membahas tentang tolong menolong. Siapa di sini yang berpengalaman sudah menolong temannya, sudah menolong keluarganya, sudah menolong di lingkungannya? Sasmi kalau ditanyakan, sudah ada pengalaman Sasmika menolong seseorang? Sudah. Menolong siapa Sasmika? Menolong orang tua. Iya, nolong apa ya? Piring, tinggal rumah. Ada yang lain dari si Sasmika? Ada. Nah, sore. Mama mati. Aku masak. Bisa aku masak. Udah. Masak apa? Banyak. Serius, udah bisa masak apa? Jangan lupa apa Welan. Jangan lupa tolong. Menolong teman saat tidak mengerjakan tugas. Oke. Bisanya ibu minta tolong satu? Bisa satu. Bisanya kalian mendengarkan ibu menjelaskan di depan ini? Boleh. Jangan membuat rapat di dalam rapat, itu istilahnya. Jangan ibu di sini berbicara, kalian juga berbicara di situ membuktikan sesuatu yang ibu tidak tahu. Jadi apa yang pembahasan kalian hari ini? Hah? Belajar itu nggak masalah. Jadi semua ini tahu masak nasi di rice cooker? Tahu. Tahu ya? Apa lagi kan? Masak nasi di rice cooker. Itu siapa yang bisa? Siapa lagi? Bisa. Aku itu.
Jangan dulu ribut, jangan dulu ngomong sama temannya, jangan dulu ngapa-ngapain, tolong dengarkan ibu saja di depan. Bisa kan? Bisa, Ibu. Oke, Noella sudah oke? Oke? Oke, Noella? Noella? Noella jawab ibu. Ya, oke. Kalian juga kalau enggak sanggup pautnya enggak usah ketawa-ketawa gimana pun ceritanya. Bisa? Iya, dia enggak salah paham temannya. Oke, Gaul? Jadi siapa yang lebar? Kamu yang lebar? Ya, jangan ketawa. Oke, Ibu balikan ini. Kelompok 1 tadi orang sedikit. Kelompok 2. Oke, di situ ada beberapa soal. Ada beberapa soal dan itu dikerjakan kelompok tersebut. Setelah selesai dipresentasikan ke depan misalnya seperti ini.
koma. Oke, isi Erlangga. Oke, Isangga. Isangga Din. Angga Din. Angga yang presentasi. Dua orang juga bisa. Mereka kan karena 3 orang. Kalian satu orang kalau mau boleh. Yang lebih fokus. Siapa? Siapa kalian? Bagas. Ibu. Bisa dua orang yang ibu. Bisa 2 orang. Bisa 2 orang kalau mau. Tapi nanti ngapain? Hanya di situ. Cuma 1 orang yang menjelaskan. 1 orang saja ya. 2 dari ibu. Ada teman yang memberi. Oh, oke. Ada teman pacaran yang kalau kami 2 itu 1 megang gambar, 1 yang berbicara. Bisa? Ibu bisa juga ganti-gantian ibu. Nah, nanti siapa yang pegang? Misalnya di angka. Teman-teman, kami sudah disediakan video gambar. Nah, jadi yang terjadi di sini adalah seorang anak perempuan membagi rumahnya ketika begitu terjadi. Nah, pertanyaan pertama, apa yang dilakukan anak perempuan yang sedang berlutut membantu temannya membereskan buku? Ini apa? Membereskan buku temannya saat terjadi. Pertanyaan kedua, mengapa anak itu temannya membutuhkan buku jika itu adalah kamu? Kelompok 5 udah siap? Kelompok 5 udah siap? Kelompok 3 udah siap? Sudah. Kelompok Kelompok 1 udah siap? Banyak kali dijelasin kelompok 1 ini. Lanjut, coba. Lihat presentasi dulu. Ini siapa yang buat tangan ini? Oke, siap. Dari tadi kan teman-teman presentasi. Oke, kelompok 1. Yang lainnya tenang ya. Kita ada semuanya presentasi. Tepuk dia. Bila aku sudah teguh padaku, harus diam. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan nama kelompok. Diki Isa, Lumantawa, Mikael, Lumantawa, Bagas, Lumantawa, Rian, Lutasoi. Dari gambar ini ada nama yang terjadi. Tanyanya, apa yang sudah terjadi pada anak yang jatuh? Saya melihat ada anak laki-laki yang terjatuh dari sepeda. 2. Apa yang dilakukan 2 anak lainnya terhadap anak yang jatuh? Menolong anak yang jatuh yang terjatuh dari sepeda. 3. Bagaimana perasaan anak yang sedang ditolong jika itu adalah kamu? Terima kasih karena saya ditolong. 4. Apa yang mungkin terjadi jika anak yang jatuh ditolong? Maka dia akan merasakan kesakitan lebih lama. 5.
5. Apa yang bisa kita pelajari dari tindakan dua anak yang menolong temannya? Yang kita pelajari adalah bahwa kita harus menolong teman yang kesulitan. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Itu dikumpulkan di meja nanti nilai. Jadi Anugrah, apa tadi penjelasan dari kelompok 1? Gambar apa itu? Iya, menolong sesama. Apa yang ditolong? Apa yang ditolong? Iya, janji dan secara ordinasi yang benar. Selanjutnya, kelompok 2, maju ke depan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya nama kelompok kami adalah Mario Resli Erlangga. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang dilakukan anak perempuan yang sedang berlutut membereskan buku temannya saat terjatuh? Mengapa anak itu membantu temannya mengumpulkan buku jika itu adalah kamu? Anak itu sedang buru-buru. 3. Bagaimana perasaan anak itu yang dibantu setelah bukunya jatuh merapikan buku yang terjatuh? 4. Apa yang bisa kita pelajari dari gambar ini? Menolong orang yang sedang membutuhkan bantuan. Oke, tepuk tangan. Walaupun agak melenceng sedikit karena mereka sudah hadir. Selanjutnya kelompok 3. Jangan ada yang senyum-senyum dengan orang yang berbuat. Ya. Berapa sih saya? Ibu kami sayang ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, nama kelompok kami. Udah siang ya? Selamat siang teman-teman. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 3. Nama kelompok kami Daniel, Noela, Aurel, dan Anugrah. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan orang-orang dalam gambar ini? Jawabannya berbagi makanan. Yang kedua, bagaimana perasaanmu jika kamu ikut membantu seperti yang terlihat dalam gambar? Jawabannya senang. Yang ketiga, apa makna dari sikap saling membantu seperti yang terlihat dalam gambar? Jawabannya sikap empati dan rasa saling menolong. 4. Siapa saja yang bisa kita bantu dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya teman-teman, orang tua, dan sesama kita. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 4. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami ingin memperkenalkan diri, yaitu kelompok yang bernama Elvi dan Sesmika. Hasil diskusi kami yaitu apa yang sedang dilakukan anak laki-laki dalam gambar tersebut. Yang jawabannya teman-teman menyumbang atau mengasih uang kepada orang yang kesusahan. Yang kedua, siapa yang sedang dibantu oleh anak tersebut? Seorang pengemis. Jawabannya seorang pengemis. Yang
Yang ketiga, mengapa penting untuk membantu orang yang membutuhkan? Jawabannya teman-teman, karena saya ada rasa peduli untuk menolong pengemis tersebut. Yang keempat, bagaimana perasaanmu jika kamu berada di posisi anak yang memberi bantuan? Jawabannya saya ikhlas memberi uang kepada pengemis tersebut. Sekian dan terima kasih. Kelompok terakhir. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok petani. Saya ingin mengenalkan diri. Nama gaul, teman-teman, asli teman-teman, dan gaul lagi. Kami akan mempresentasikan apa yang kami diskusikan. Apa yang sedang dilakukan anak perempuan dalam gambar tersebut? Menolong nenek-nenek itu menyeberang dari jalan lalu lintas. Siapa yang sedang dibantu oleh anak tersebut? Nenek-nenek tua. Di mana kejadian ini kemungkinan bisa terjadi di jalan lalu lintas? Mengapa penting membantu orang yang sedih tua? Karena fisik nenek-nenek ini sudah lemah. Sekian dan terima kasih. Oke. Jadi di sini ibu menyimpulkan bahwasannya ketika kita menolong seseorang itu karena kita masih mampu menolong sesama. Ya. Karena kita masih mampu, karena kita masih bisa, dan karena kita masih memiliki rasa kepedulian. Karena itu terbukti, karena di rumah pun kalian membantu orang tua kan? Iya. Di sekolah pun kalian ikut membersihkan lingkungan sekolah kan? Iya. Jadi selagi kita masih bisa, selagi kita masih mampu, mari saling tolong menolong. Ikuti ibu ya. Selagi kita masih bisa, selagi kita masih bisa, selagi kita masih mampu, selagi kita masih mampu, mari kita saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Oke. Di halaman 98 di sana tertulis, oke, siapa yang sudah mengumpulkan kertas tadi dari beberapa kelompok ini? Di sana tertulis kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Fokus kita adalah pada ayat yang ke-30 sampai 37. Nah, sudah. Taruh di sini ya. Itu semua. Di sini ada 3 jenis orang, 3 jenis manusia. Ada 3 orang. Di sana di ayat 30 ke 29 kita. Kita buka Lukas pasal 10 ayat 29 Oke, perhatiannya. Pasal 10 ayat 29. Lukas pasal 10 ayat 29.
Oke, ayat 29 saja. Jadi di sini muridnya bertanya, Yesus, Guru, seperti apakah orang yang harus kutolong? Nah, pada ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesama manusia? Kalau itu ditanyakan kepada kalian, siapakah sesama kalian manusia? Apakah sesama kalian yang hanya misalnya anak sekolah minggu KBP? Tidak gitu. Ataukah hanya sesama kalian anak sekolah minggu di GBI? Tidak gitu. Jadi di sini ada 3 sifat. Yang pertama adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyambung-penyambung yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Nah, yang pertama adalah ada seorang imam. Imam tersebut turun melalui jalan itu. Ia melihat orang yang kesakitan itu, tapi cuma melewatinya saja. Apakah kalian orang tersebut? Kalau teman kalian terjatuh, langsung lihat aja kalian. Mikael. Yang kedua adalah seorang Lewi. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Kalau tadi di sini korbannya dia lewat ini aja. Yang satu lagi di sini korbannya dia lewat dari sana. Nah, yang terakhir, lalu datang orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, ia memiliki rasa belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Coba Novela baca dulu ayat 34. Ayat 34. Dengarkan Novela ya. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiram dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu di atas keledai dibangunnya sendiri, lalu membawa ke tempat penyimpanan dan perawatnya. Iya. Di situ dia membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Lalu ia menaikkan orang itu ke atas keledai yang ditunggangannya. Lalu membawanya ke tempat penginapan. Baru merawatnya. Setelah itu ia menyerahkannya kepada pemilik penginapan itu, lalu membelanjakan orang itu. Jadi ibu di sini menjelaskan adalah ketika kalian menolong seseorang, jangan tanggung, harus diselesaikan sampai tuntas. Misalnya membantu mama memasak nasi di kukusan, setelah mendidih dimasukkan berasnya. Nah, setelah itu udah gak tengok dia lagi kukusan itu adalah pekerjaan yang tidak selesai. Itu adalah pekerjaan yang tanggung. Nah, berarti harus ditengok nasi itu kan, sudah masaknya, baru dimatikan apinya. Kalau nggak ditengok dia, apinya bisa gosong. Misalnya masak sayur, si Elvi disuruh mama, dipotonginya lah, udah iris-irisnya, terus dimasukkannya lah bawang, kecuali minyak dulu ya, bawang dulu, minyak baru bawang, cabai, segala bumbunya. Setelah itu Elvi masukkan sayurnya. Setelah itu gak ada Elvi lah. Itu pekerjaan yang tidak selesai. Dan itu bukan membantu, itu namanya bikin mama marah. Jadi kalau membantu seseorang, jangan sampai tuntas. Nah, kalau disuruh guru lagi, kalau pagi-pagi, Bagas, ambil dulu tong sampah dari kelas, biar buang dulu sampah ini. Dibawa si Bagas ini tong sampah itu, tapi diletakkannya di sini. Gak selesai pekerjaannya kan? Iya. Gak mungkin lah sampah itu jalan sendiri ke tong sampah. Pernah gak gitu tengok kayak gitu? Iya, gitu. Tidak kan? Nah, jadi ibu mau ajak anak-anak ibu untuk mengerjakan pekerjaan dengan tuntas. Nah, pelajaran kita selesai pada hari ini. Jadi tugasnya
Tuhan, kami telah selesai belajar agama ya Allah. Guru kami yang mengajari kami, berkatilah dia ya Allah. Orang tua kami dimanapun mereka berada, lindungilah Bapa. Dosa-dosa kami yang kami perbuat sengaja walaupun tidak sengaja, hapuskan dalam rumah. Dan di dalam nama anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, boleh.